Kipa mopo orang asing enaku pa batu make ane sindrili kanu pakaramula imi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan salam untuk kita semua. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah sindrili, yakni tradisi lisan atau seni bertutur dari Makassar. Kere uruna kere pa karamulana na uru nia gea gea riturate ebe sere naturate abe sere di balanda ngampanggahukan apa gorra patampuloa ibala cobantu tanga ipa dak diarung keke angge kampili riti no angge dati riti naro iba so amantang ari bolo-bolo itu lu sudah empatak le ridai ma imote ripuna gaya itu rak ri ujung batu. Jadi bagaimana mulanya, bagaimana kemudian suatu peperangan atau keributan terjadi di Buta Turatea. Buta Turatea ini di Sulawesi Selatan sekarang dikenal dengan Kabupaten Jeneponto. Ada beberapa kilometer dari Makassar. Bagaimana kemudian ada peperangan yang terjadi yang salah satu dari pelaku atau dalang dari peperangan ini itu dituduhkan kepada Imadi dan Rimaka dan kepada gerombolan Pagora Patampuloa. Ane karaim bonto tangalae rok lak laga amentengi panyambungin nari tuju amine kama manjari panggau kana elek batan tambiritana birita miribone rikalenta turatea sayang tedo nakarem bonto tanga linta di dane hari buta dangko ini siko di taman roya ini cini ambang kengi rapo-rapo onjo pantamakan na jinani ate nami pemoterek nari roman na balandangan. Jadi kisah dimulai pada saat Karaim Bonto Tanga di Jeneponto akan melakukan suatu perhelatan acara pernikahan dari anaknya. Tapi sayang kerbau dan kudanya kemudian hilang, dicuri, entah siapa yang mencurinya. Nani suroki yok mo suruh agar rambalan di Karaim Bonto Tanga iya kanana suruh wajib kalau ko iya kanangi ilau anakku imadi nisa buka dan rimaka barani apa ngasengan na tua palangerekna nasabai ya amal laki Pagora Patampuloa nale bak mo paruruna suro amin teminai tulu sunam ribangken nasapaneya tuli miasulu ipantarang iman amboko ibonto tanga. Jadi pada saat Karaim Bonto Tanga mengetahui bahwa kuda dan kerbaunya hilang, dia menyuruh Suroa. Jadi Suroa ini suruhannya dalam bahasa Makassar, untuk pergi menemui keponakannya. Menyuruh Suroa untuk menemui Imadi dan Rimaka. Jadi Imadi dan Rimaka ini adalah keponakan dari Karaim Bonto Tanga, untuk menanyakan perihal kuda dan kerbau yang hilang tersebut. Karena dicurigai Makdi lah yang menjadi dalang dari hilangnya kuda dan kerbau itu. Karena Makdi satu tempat tinggal atau serumah dengan Pagora Patampuloa. Pagora Patampuloa ini kalau di Inggris mungkin kita mengenal Robin Hood ya, yang mencuri barang-barang yang kemudian dibagikan kepada masyarakat miskin di Inggris waktu itu. Nah, kalau Pagora Patampuloa juga serupa, mereka mencuri barang-barang harta benda dari Belanda waktu itu untuk dibagikan kepada masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu. Na batu mo may suro aribala na Imadi dan Rimaka
Tulu sunai di jambani lantakana apum bali mi kambara na tulu sunai di kale balak lompo nanarapi kale bato ngi mak di den maka ni pari tangai ni pa baju muncembulo nani rupai mo pakutak nan suro hari mak di nakana ae suro apa nu lampai apa kunjung nu batu inu niak kama aneh nama pua limo suro anak-anak anakku ima di pasuro namine inaya karem bondo tanga sayante donna karem bondo tanga jarana karem bodo alinta ridania ria barania pangaseno kai kawa ambala kipagora patampulo. Jadi kemudian Suroa sudah tiba di kediaman Imak di Dendri Makkah. Lalu bertanyalah Imak di, Suro, apa tujuanmu ke sini? Apa yang ingin kau ambil kemari? Lalu Suro berkata, anakku Makdi, sesungguhnya kuda dan kerbau dari Karem Boto Tanga telah hilang dan ia menanyakan ini kepadamu. Apakah kamu mengetahuinya? Sebab kamu serumah dengan Pagora Patampulo atau kawanan perampok, 40 kawanan perampok. Nama puali mo Imak di nakana surote na pangasengku bela mi palangereku silalong kupi ane waturawa rigo aribonto birain rimampan ribungaya mananyo kamama amo kurapi gale bakji ibala cek bonto tanah mate nete ne pak mai di kale balak lompoku enaku kutana angkanate don ria panuerang jaran ria apa nuela nanutuno kunne mai malaka nake punania bamban namingkan ya kanan nanakana te aku malaki nasabate don batu jiri batu aja rambat tu jiri paroko. Lalu Makdi berkata, Suro, saya tidak mengetahui di mana kuda dan kerbau tersebut. Tapi walaupun begitu, saya sempat menemui Balac Bonto Tanga di Balak Lompoku, di rumah kebesaranku. Di situ dia sedang membakar kuda dan kerbau untuk disantap. Lalu dia bertanya, Makdi bertanya kepada Balac Bonto Tanga, kuda dari mana yang kau ambil? Kerbau dari mana yang kau curi? Tapi Balac hanya berkata bahwa tenang saja Makdi, kerbau ini dari Batua dan jarang ini dari Paropo atau kuda ini dari Paropo. Lek bakianyo namo tere musuro amai ribalak na kareng Bonto Tanga nampana napa batu mo ri kareng Bonto Tanga iya lek bak napa ua Imak di Dendri Makkah nana kana mo pole karem Bonto Tanga puna kaman tu paeng amo tere ko kalau seng suro banyak rate domku suro paenteng jarangku napuna te don narapanna napuna jaran sangkamana napuna doi 60 realakna nasaban akana ibala acok Bonto Tanga ane panggau kana bati surona Imak di Dendri Makkah dari leba anjo namo tera mo seng kalau suro di balakna Imak di pindrua ngilalan sielo. Jadi setelah itu Surah kembali lagi ke Karem Bonto Tanga, ke kediaman Bonto Tanga, Karem Bonto Tanga. Dia menyampaikan pesan dari Makdi. Lalu Karem Bonto Tanga menyuruhnya untuk kembali lagi bahwa kesanalah lagi engkau. Suruh bayar kuda dan kerbauku. Jika kuda sama gagahnya, jika kerbau sama besarnya, jika uang 60 real jumlahnya. Karena perkataan dari Balacok lah yang mengatakan bahwa Makdi lah yang menjadi dalang dari hilangnya kuda dan kerbau tersebut. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Tadi di awal kita sudah melihat seorang muda berpakaian adat seperti Sultan Hasanuddin dan juga bermain musik alat tradisional, dan ini pemandangan yang unik karena orang-orang muda zaman sekarang banyak mendengarkan musik modern, tetapi ini seorang muda bermain musik tradisi. Nah, siapa dia, asalnya dari mana, dan alat musik yang apa yang dia mainkan ini bersama saya
Daeng Saro. Walah, Daeng Saro apa kabar? Baik, Romo. Ini jauh-jauh dari mana nih, Daeng? Ini Dari pakai- Sewon sih sebenarnya. Dari Sewon. Jadi di Jakarta, di Yogyakarta Di juga. Jogja. tuh. Iya. Oke, ternyata nggak jauh-jauh, guys. Tetapi, nah kita pengen ngerti. Kita kenalan dulu Daeng Saro Baik. ini siapa, dari mana, dan ini pakaian dari mana, dan tadi alat musik tadi dari mana, dan di Jogja ini sekarang lagi ngapain sih? Oke. Oke. Jadi sebenarnya Saro itu sapaan akrab teman-teman Sulawesi. Oke, Ya, di Saro. Jogja ini. Ya. Nama aslinya Kalau nama aslinya itu Imam Kurnia. Imam Kurnia. Imam Kurnia. Tapi keluarga di kampung itu memberi daeng, kan biasanya lelaki Makassar atau Sulawesi Selatan penuhnya itu kan pakai daeng di belakang namanya. Nah, Oke. kebetulan nama saya itu yaitu Daeng Saro. Jadi Daeng Saro. ya lebih sering disapa Ada arti khusus Saro. Kalau Saro di bahasa setempat itu artinya deras. Deras. Ya, jadi kayak Oke. misalnya Bosi Saro, hujan deras. Hujan deras. Seperti itu. Oke. Deras. Oh, ini deras dalam kata-kata gitu. Oke. Dalam lagu, dalam musik ya. Oke, ini di Jogja dalam rangka apa nih? Saya di Jogja malah sudah 3 tahun itu 3 tahun. kuliah. Oke, kuliah di Kuliah. Jogja. Oke, di manakah? Saya di ISI, Institut Seni Di Indonesia. di jurusan apa? Saya jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, Sendra Tasik. Oke, Ya. seni pertunjukan ya. Iya, Oke, pendidikannya. oke. Jadi sudah mengenal Jogja cukup seru ya. Lumayan, lumayan. Baik, dan kita ngobrol-ngobrol tentang musik dan apa seni tradisi yang Daeng mainkan tadi. Tapi ini tadi pertanyaan pertama berarti Daeng ini orang Makassar ya? Saya malah bukan orang Makassar. Oh, bukan Romo. orang Makassar. Dari Saya dari Bulukumba. Bulukumba. Kabupaten Oke. Bulukumba di itu di tempat- mana dan dijelaskan dulu tuh. Saya tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, di satu kampung namanya Lembang Lohe. Kajang. Kajang, iya. Kajang itu nama daerah atau suku sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bahas seperti itu, Kajang itu secara ini dia sebenarnya kecamatannya, Kecamatan. Oke. dia wilayah kecamatan. Nah, kalau dari sukunya itu sebenarnya lebih bisa disebut sebagai komunitas adat Amatoa. Amatoa. Iya, Oh, jadi oke. jadi satu kecamatan dalam satu wilayah kecamatan Kajang itu tidak semuanya masih memakai aturan adat, tapi hanya Oke. ada di beberapa desa di kecamatan Kajang itu ada namanya Desa Tanatoa, Bontobaji dan beberapa lagi. Oh, Seperti oke. itu. Baik, bisa sedikit diceritakan kekayaan budaya yang ada di Kajang. Baik. Jadi sepertinya harusnya malam ini saya malah bawa kesenian dari Kajang ya. Oh, dari Kajang ya. Tapi ini dari Makassar Oh, ini malah. dari Makassar. Ah. Oke. Nah, jadi berangkat dari tadi, jadi pementasan yang tadi itu sebenarnya itu namanya Sinrili. Sinrili. Oke. Nah, Sinrili ini sebenarnya kan dia populer di Goa, di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, tapi di beberapa daerah Sinrili itu juga ada. Oh. Di Jari Ponto, di Takalar, dan di Bulukumba juga itu. Jadi di tempat saya di Kajang juga ada namanya Sinrili. Tapi pembedanya dengan yang di Goa itu dia tidak pakai alat musik seperti ini. Oh, oke. Nah, jadi hanya tuturan, hanya tradisi lisannya saja. Tradisi lisan ya. Tradisi Oke. lisan. Nah, kalau di Kajang sendiri itu ada banyak sekali kesenian ya. Ya walaupun sebenarnya kata seni ini kita kenal baru pada saat Ya, banyak ya. pengaruh-pengaruh tentang seni. Nah, kalau di Kajang sendiri itu ada beberapa ya, termasuk ada namanya kelong jaga. Kelong jaga itu tabuhan gendang, terus ada orang yang bernyanyi pada saat ada acara nikahan. Kelong jaga. Terus ada namanya rupama. Rupama itu sebenarnya hampir mirip Sinrili, tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih tepatnya dongeng. Dongeng. Oke. Jadi pengantar tidur anak kecil. Terus ada namanya basing. Basing itu dia sajian musik dengan vokal juga, itu untuk acara kematian di Kajang. Itu namanya basing. Terus kesenian banyak sekali sih, termasuk juga tarian ya. Oke. Tarian ya, saya juga beberapa kali mementaskan tarian itu di Jogja, pernah satu kali itu namanya Pak Bite Pas Sapu. Oh. Pak Bite Pas Sapu. Oke. Sedikit rumit ya, jadi bahasa orang Oke. orang Sulawesi Selatan itu di Jawa itu sepertinya harus harus double B yang double, R yang Oke. double. Pak Bite Pas Sapu. Oke. Pak Bite itu artinya bersabung. Bersabung. Sabung. Pas Sapu itu destar.
tutup kepala. Oh, tutup kepala. Nah, kalau di Makassar kan ini patonro, pasapu. Nah, Ya, ini. Oke. nah Kajang punya juga tutup kepala namanya pasapu. Pasapu. Nah, jadi itu tarian itu tentang bersabung ayam, tapi medianya menggunakan pasapu itu. Oh, Jadi oke. yang membuat menurut saya tarian itu keren karena tarian itu menyindir orang-orang yang hanya bisa menghabiskan waktunya di area persambungan ayam. Persambungan ayam. Iya, karena kan manusia-manusia Sulawesi Selatan dahulu itu terkenal dengan persambungan ayamnya ya. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kesenian di Kajang itu di tempat saya yang mungkin belum bisa saya Ya. jawab satu-satu lagi. Oke. Nah, tadi saya di awal cerita ini pakaian ini seperti kalau kita lihat lukisannya Sultan Hasanuddin itu benar ya? Apa iya. namanya pakaian ini? Oke, kalau ini sebenarnya busana Makassar ya, pada umumnya Makassar. Ini ada lipa sabe, terus ada namanya tali banang, Tali banang terus ini. ada jas ya, tutup, oke. terus ada patonro. Sebenarnya hampir mirip sama Bugis sebenarnya. Oke. Jadi beberapa identitas kebudayaan di Sulawesi Selatan itu mereka masih punya benang merah, salah satunya di cara mereka memakai berpakaian busana. ini, Nah, busana ya. Oke. nah mungkin secara misalnya di Bugis itu juga pakai lipas sabe, terus ini tapi namanya Pak Bekeng kalau di Bugis, jas tutup, terus ini namanya pasapu kalau di Bugis. Pasapu. Terus Oke. yang lebih khas kan di Bugis kan itu songkok recaknya ya, yang emas itu biasanya. Yang emas-emasan Ya, kayak betul. emas, ya. Jadi secara umum mereka sebenarnya hampir mirip. Di Mandar pun juga seperti itu, pakai sarung juga. Ya mungkin yang sedikit berbeda itu kan di Toraja ya, Rumah. Toraja, ya. Mungkin karena pengaruhnya itu berbeda dengan yang di daerah lain seperti itu. Tapi secara umum ya misalnya pakaian seperti ini tuh sering kita lihat di beberapa pagelaran acara di Sulawesi Selatan. Ya, ya. Baik, kalau kembali ke Sinrilik tadi itu biasanya dipentaskan untuk saat-saat apa? Tidak terikat sih Romo. Dia tidak Tidak pasti ya di tidak sebuah pasti, acara dia tertentu. tidak dikhususkan untuk acara apa. Jadi berbeda dengan keluarga-keluarga kesenian lainnya di Makassar, termasuk terkhususnya alat musik. Kalau misalnya gandrang, Gandrang. pui-pui, itu kan mereka memiliki peruntukan yang khusus di setiap acara yang berbeda. Di pernikahan beda, di acara yang berduka beda, atau misalnya acara tolak bala misalnya. Nah, kalau Sinrilik sendiri dia tidak punya ruang khusus di masyarakat pemiliknya. Jadi karena Sinrilik ini bercerita tentang kisah-kisah ya. Tapi kan Sinrilik itu kan biasanya berangkat dari hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, sejarah lah. Nah, tapi Sinrilik tidak membahas di arus utamanya. Seperti itu. Jadi dia bisa masuk di mana saja, Romo. Misalnya di pernikahan. Ada. Pernikahan juga bisa. Ya bisa pernikahan, di acara hitanan atau ada syukuran atau misalnya ada pementasan kesenian, bahkan sampai ke festival biasanya. Nah, misalnya nanti Sinrilik inilah sama Pak Sinrilik yang akan beradaptasi dengan kebutuhan audiensnya atau kebutuhan acara. Misalnya acara pernikahan, Romo. Pak Sinrilik diundang untuk membawakan satu kisah tentang bagaimana sih supaya hubungan suami istri itu langgeng. Misalnya akhirnya dibawakanlah cerita Datuk Museng dan Maipa Diapati, bagaimana kesetiaan keduanya dalam membangun hubungan rumah tangga yang begitu romantis dan ya mungkin kita bisa bilang sebagai cinta sehidup semati. Jadi menyesuaikan Iya. dengan audiensnya tadi Iya, ya. betul. Kalau alat musiknya sendiri ini namanya apa, Deng? Ini namanya kesok. Oke. Nah, Oke, ini kalau di Jawa semacam rebab. rebab gitu ya? betul. Jadi bisa kita katakan dia ini rebab dengan cita rasa Makassar. Rebab dengan cita Ya, rasa. seperti itu. Oke. Daeng main ini sejak kapan sih sebetulnya? Saya lupa ya, karena sebenarnya saya melakoni dan bermain alat musik ini itu karena kakak saya juga. Kakak kandung saya namanya Arif Rahman Daeng Rate. Beliau juga seorang pasinrilik aktif di Makassar. Oke. Jadi pada saat beliau itu belajar sinrilik dan keso-keso ini di tahun 2010-2011 lah. Nah, pada saat itu dia belajar sama guru namanya Bapak Syarifuddin Dentutu. Syarifuddin Dentutu almarhum, beliau berpulang setahun yang lalu.
Terus pada saat kakak saya belajar sindrilik dan keso-keso inilah, setiap dia pulang ke kampung dia bawa alat musiknya. Oh, oke. Dan saya pada saat itu yang masih SD, ya mungkin lah anak SD yang baru melihat ini apa gitu. Akhirnya saat itu mungkin SMP saya belajar sedikit juga. Ya, Terus SMA belajar juga tapi belum bisa bertutur. Nah, pada saat saya kuliah itu kemudian saya punya wadah yang lebih untuk mengeksplorasi alat musik ini. Oke. Jadi alat musik ini berkembang di Makassar, tapi saya baru bisa mahir memainkannya di Yogyakarta. Oh, Seperti itu. oke. Jadi bisa dihitung ya sekitar 3 tahun belakangan ini saya baru bisa begitu Mulai ya, bisa lah fasih lancar memainkan seperti itu. ya. Baik, tapi ini unik ya. Gimana pengalaman orang muda zaman sekarang kan sering musik modern yang dimainkan ya, tetapi Daeng Saro ini main seni tradisi ini gimana rasanya? Ya rasanya seperti apa ya? Saya tidak merasa istimewa ya, karena berbeda. Tapi saya juga seperti anak muda yang lain, saya juga menyukai musik pop seperti itu. Saya suka mendengarkan. Sebagai sesama musik yang berbeda genrenya, tentu ada pengalaman yang berbeda di kedua. Misalnya musik ya bisa kita katakan musik modern itulah ya, musik yang hampir setiap hari kita dengarkan dengan saya memainkan alat ini. Misalnya kalau mau kita dengar musik pop misalnya, ya mungkin musik itu bisa mewakili perasaan kita. Oke. Kita lagi galau dengar. Nah kalau keso-keso ini sendiri, saya mainkan alat keso ini seperti kalau misalnya kayak kita meditasi, Rom. Oke, meditasi. Ini Meditasi seru. saya malah lebih tenang. Bukan dalam artian saya menyudutkan musik yang satu ini, tidak. Sama-sama tenang, tapi saya merasa ada pengalaman yang tidak bisa saya jelaskan dari mulut saya ketika saya memainkan ini dan menuturkan, karena di lain sisi musik ini tidak begitu banyak orang yang mengetahuinya. Saya juga bisa merasakan bagaimana menjadi seorang yang betul-betul rela menjaga barang ini seperti itu. Jadi kayak ya beberapa teman-teman bahkan malah ada yang mengapresiasi. Terus ada juga yang malah bertanya, kok kenapa masih maksudnya ini kan kenapa tidak melakoni yang lain saja? Ya saya tetap melakoni, tapi sepertinya ya melalui kakak saya juga itu saya merasa bahwa saya bertugas untuk menjaga musik ini, sindrilik dan keso-keso ini, bagaimana dia supaya bukan eksis ya lah ya, tapi tetap terjaga. Karena kata Bapak Syarifuddin Daentutuh, ya kalau misalnya kita dengar musik kan mewakili perasaan. Nah kalau kata Bapak Syarifuddin Daentutuh, pasindrili itu adalah penyambung lidah peradaban. Oke. Seperti itu. Ya, ini istilah yang menarik sekali. Baik, kalau ceritanya sendiri, Dang. Ini apakah ada cerita pakem atau setiap pemain ini boleh punya cerita sendiri? Kalau cerita sendiri itu sebenarnya Romo di Makassar itu ada banyak cerita ya Romo. Termasuk yang saya bawakan di awal tadi itu cerita Imakdi Daeng Rimaka. Itu salah satu tokoh yang terkenal di Jeneponto ya waktu itu, yang kemudian berperang melawan omnya sendiri hanya karena kesalahpahaman, hanya karena informasi yang tidak benar. Terus ada cerita kapal Talumbatua, itu kapal besar dulu yang pernah berlabuh di Makassar. Terus ada cerita Datuk Musin Maipadiapati, percintaan antara Datuk Musin dengan putri dari kerajaan Sumbawa. Terus ada Manakku Cadi-Cadi. Terus ada banyak sekali Romo sebenarnya. Nah cerita ini sebenarnya berbeda-beda versinya, satu pasindrilik dengan pasindrilik yang lain. Oke, ada Tapi banyak versi. ada banyak versi, tapi tetap intisari atau misalnya apa yang ada dalam isinya itu sama, menceritakan tentang apa. Jadi misalnya yang saya bawakan tadi Imakdi Daeng Rimaka itu karena betul-betul singkat, hanya beberapa itu, makanya ada beberapa bagian yang terpotong sebenarnya, hanya mengambil dari beberapa bagian penting. Nah misalnya di pasindrilik lain itu dia bisa membawakannya sampai berjam-jam misalnya, karena betul-betul menceritakan habis ini Makdi kemana, habis ini Suro kemana, seperti itu. Hanya seperti itu ya, seperti apa yang membedakan Romo untuk ceritanya, sajian ceritanya. Biasanya para pemain itu
terpaku pada naskah atau kalau sudah main improve itu? Kekuatan dari Sindrili ini sebenarnya improve, Romo. Improve Kan gitu ya. kan kalau naskah sebenarnya itu baru saja ya, maksudnya pada saat mesin cetak sudah masuk, mesin ketik sudah masuk. Nah, kalau di dahulu Sindrili itu malah terekam dalam memori setiap Oke, pas para Sindrilinya. pemainnya. Iya, jadi cerita yang akan dibawakan kepada penonton itu dalam misalnya di pesta ini itu pasti akan berbeda dengan pesta ini. Tetap sama ceritanya, tapi bentuk sajanya mungkin runutan waktunya di sini berbeda dengan sini. Nah, apa namanya, improvisasi itu sebenarnya kekuatan utama dari Pak Sindrili juga. Terlebih kepada saya, Romo. Oke. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau Sindrili pada biasanya kan itu dibawakan dalam bahasa Makassar ya, Ya, dengan audiens orang Sulawesi, orang Sulawesi. gitu. orang Sulawesi Selatan, orang Makassar, dan saya harus menuturkan Sindrili ini di Jawa. Oke. Di Jawa dengan audiens seperti beberapa momen kemarin saya itu membawakan Sindrili dengan audiensnya orang Jawa, walaupun ada beberapa orang Makassar di situ. Tapi tentu mereka, jadi saya harus menerjemahkan iya, juga bilingual begitu, dan ada. harus lebih ekspresif ya. Harus lebih ekspresif. Makanya saya betul-betul harus menerjemahkannya dengan penuh improvisasi supaya bisa mewakili naskah ini seperti itu. Baik, nah saya tadi terkesan dengan pesannya ya. Ini pesan tentang melawan hoax saya kira. Iya. Dan dengan melawan hoax ini apa? Ya harusnya kita bisa menghindari pertikaian itu dan pesan damainya muncul di situ. Apakah cerita-cerita tentang perdamaian ini juga menjadi concern Daeng Saro selama ya? Malah bukan saya, Rom, tapi setiap Pak Sindrili yang pernah saya lihat, pernah saya temui, mereka di lain sisi sebagai penyambung lidah peradaban, tapi juga sebagai tokoh ya pembawa perdamaian. Pembawa perdamaian. Iya, sebenarnya saya merasa seperti, kenapa saya katakan demikian, karena Pak Sindrili begitu tabahnya melakoni kesenian ini dan menjaga tutur laku mereka dalam setiap hari. Oh, oke. Jadi misalnya kakak saya, dia kan dulu mahasiswa dan ya mahasiswa, kita lihat mahasiswa demo. Oke. Wah, kericuan dengan pemerintah seperti itu. Ya. Nah, waktu itu kan ya mungkin pemerintah banyak membungkam mahasiswa untuk tidak demo. Nah, Pak Sindrili kakak saya malah berkata waktu itu, kalau pemerintah tidak mendengarkan saya di demo, ya mending saya melakoni Sindrili ini dan menyampaikan pesan kepada Anda dengan baik-baik, Dengan baik-baik. tanpa ada kericuhan seperti ini. Seperti ini kan lebih enak. Di lain sisi juga kan melalui Sindrili ini, media Sindrili ini, para Pak Sindrili bisa menyampaikan kisah-kisah dari masa lalu yang bisa menjadi pembelajaran di masa sekarang. Oke. Contohnya kisah Imakdit tadi. Nah, misalnya tentang hoax itu tadi, kesalahpahaman. Nah, Pak Sindrili membawakan Sindrili itu dan menyampaikan pesan kepada penonton bahwa ini loh, ada kisah dahulu namanya Imakdi, dia bertikai dengan omnya hanya karena kesalahpahaman. Nah, apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama di masa sekarang? Oke. Gitu. Lebih baik kita damai-damai saja, kita selesaikan dengan baik-baik seperti itu. Oke. Jadi seni tradisi sebagai pembawa nilai ya. Iya, betul. Baik, pertanyaan terakhir nih. Nanti setelah itu Deng masih main lagi kan? Boleh. Siap. Untuk melanjutkan cerita yang tadi ya. Dan apakah ini orang sering mengatakan dengan seni tradisi ini, apakah juga Daeng merasakan panggilan jiwa untuk membawa nilai perdamaian itu dan juga merawat seni tradisi itu untuk sebagai sarana pembawa nilai-nilai kehidupan yang baik ini. Oke. Jadi saya mungkin awal-awal Sindrili itu saya malah tidak terpikirkan masalah damai saja kan. Ya saya hanya bisa, wah gimana nih bisa dilihat orang gitu. Oke. Tapi semakin kesini saya menyadari bahwa di lain sisi Sindrili ini sedikit yang melakoninya. Bahkan di Makassar, Romo, ini hanya terbilang beberapa orang saja. Kalau dibanding dengan Gendang, Pipui, Suling misalnya, itu kan banyak sekali. Kalau Pak Sindrili sendiri itu sedikit sekali. Saya merasa bahwa saya mestinya menjadi perantara bagaimana kemudian hal-hal yang terjadi di masa sekarang dan masa lalu itu. Seperti itu. Jembatan antara jembatan masa lalu ya dan masa lalu dan masa sekarang. Oke. Saya harus bisa membandingkan
dua masa itu, apakah kalau misalnya itu terjadi di masa sekarang, apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita? Ya terutama saya melakoni sendiri harus berdamai dengan diri sendiri ya Romo. Oke. Harus berdamai dengan diri sendiri dulu, bagaimana saya juga bisa memaknai kehidupan sehari-hari dan belajar dari para pasindri bagaimana kehidupan mereka dan tetap tenang untuk menghadapi segala masalah yang mereka hadapi seperti itu. Jadi kayak Sindrili ini di lain sisi sebuah kesenian tutur dan perihal bermusik, tapi juga membawa pengalaman yang seru bagaimana kita tetap tenang-tenang saja dalam perkembangan zaman. Baik, Deng, terima kasih atas kehadirannya dan nanti masih main yang terakhir dan saya pamitan dulu dengan pemirsa. Guys, itu tadi obrolan saya bersama Deng Saro, seorang muda yang mencintai seni tradisi dan kita mengenal bagaimana seni tradisi yang sudah jarang kita lihat ini tetap menjadi penyambung lidah zaman. Dan seni-seni tradisi ini juga pembawa nilai yang tentu masih sangat berguna untuk kehidupan zaman ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita dengarkan Deng Saro memainkan akhir dari kisahnya. Sampai jumpa. Batu suro ribala na karembon to tangah nampani suro mo pole kalau ribala na imak di dan maka. Jadi setelah itu Suro kemudian kembali lagi ke kediaman Imak di Dendri Makkah setelah dia diperintahkan oleh Karem Bonto Tanga untuk membayar kuda dan kerbaunya kepada Imak di Dendri Makkah. Batu kalau Suro anapa batu mor Imak di Dendri Makkah. Nata bang kamu Imak di nasabak niak miseng pinruam milalan sial loa nanapa mo sumpah yang Suro ia paruntup pauna Karaim Bonto Tanga ele baki pauna sumpah yang Suro apa jina mapuali mo Imak di nakana angkana ae Suro puna kaman tukananu amoterang konai siri kak nakelam mentengi tak luka kulo ko kak nakelam banyarat tangin rangku elaku bayar jinake mingka ujung poke kujilaku bayar namo terak musuro ribala nakaraem Bonto Tanga. Jadi setelah itu setibanya Suroa di kediaman Imak di kemudian terkejut heran kenapa Suro datang kembali, dia sudah kesini 2 kali. Lalu Suro kemudian menyampaikan pesan dari Karem Bonto Tanga lagi. Setelah dia menyampaikan pesannya, Makdi kemudian marah. Suro, saya tidak mau membayar yang bukan hutang saya. Saya akan membayar itu tapi dengan ujung tombakku. Dengan ujung tombak ini artinya Imakdi lebih baik berperang dengan Karem Bonto Tanga. Ini karena dia sudah malu, sudah dituduh sebagai pencuri dari kuda dan kerbau tersebut, padahal bukan Makdi yang menjadi dalang dari hilangnya kuda dan kerbau itu. Nakama manyo sage naping apa kian rei kalau Suro nama sante na ero rakba Imak di Dendri Makkah siagang Karaim Bonto Tanga apa jina masilaro to jemo. Iya ton jika mana kana purina na tantua mi angkana iya na pentemi bunduka iya ni patan tami besereka. Jadi setelah itu diceritakan Suroa itu 4 kali pulang balik dari Karem Bonto Tanga ke Makdi, segitu seterusnya sampai 4 kali dalam sehari. Tapi antara Imakdi dan Dendri Makkah dan Karem Bonto Tanga tidak ada yang mau mengalah. Mereka masing-masing pada pendiriannya. Karem Bonto Tanga dengan yang menuduh Imakdi dan Imakdi yang tidak mau dituduh. Akhirnya kenapa? Peperangan tidak bisa terelakkan dan terjadilah peperangan antara 2 orang ini. Padahal mereka sebenarnya antara ponakan dan paman, keluarga dekat sekali. Jari ni rapi kamu alo pak bundu kang ari parambalina anjari bunduka.
Amma para mito mate atania semonireke nia mo angkana anga panania kamaya napasala tedonya nakibunduk lompo kamma silangga-langga to om mito mate apela jai ini atomo angkana karaeng kade kuasanya ne kamaya katena aja kuminawang kainak ke kodom muntin nampa tujuh bangina ea pamogaun aniak kamaya na anne ima di si bali mikarai bonto tanga ne silagamu kamu ate dong si koko kamu ajara nani rapi kamu nila pasangi kalona karai bonto tanga na kamato onjang lek bakani sambal alum pak kiri kanan tas simbun cerana. Jadi peperangan tersebut terjadi di Parambali waktu itu, lepak bundukan hari Parambali. Dan di peperangan itu orang meninggal dan bersimbah darah tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak sekali. Terus waktu itu dikisahkan bahwa ada beberapa prajurit yang kemudian berkata seperti ini, oh Karaeng, kenapa bisa terjadi peperangan yang begitu besar seperti ini hanya karena perkara kuda dan kerbau? Padahal bisa dibicarakan dengan baik-baik. Lalu ada juga prajurit yang berkata bahwa Karaeng, saya ini pengantin baru 7 malam lamanya dan harus berakhir di peperangan ini hanya karena perkara kuda dan kerbau. Kenapa kita bisa berperang? Siapa kira-kira yang tidak sakit hatinya, terutama istrinya yang baru menikah 7 hari lamanya dan ditinggalkan oleh suami? Pergi berperang hanya perkara kuda dan kerbau yang semestinya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Mingkalik baki anyo nati ring batu ibala cok bantu tanga nampana kana mak di gilingi kalen nunai kate sidalekang apa jina tak bangka mo imak di terima nasabak nampa monia ibala cok bantu tanga siga dampa gorap patampuloa lek bato ompiane bundukan anak-anak mo imak di rendi maka bala cok mangkutala sak tania buak-buakku nakarewan numini nasorok wane bunduka. Setelah Kareng bonto tanga meninggal dibunuh oleh Imam Iden Maka, kemudian Ibala cok bonto tanga datang. Saat itu Makdi kemudian terkejut. Lalu Bala cok bonto tanga berkata, Makdi, putarlah dirimu ke arahku dan kita yang akan baku tikam atau saling membunuh ya saat waktu itu. Lalu Makdi terkejut, kenapa kau baru tiba saat peperangan sudah mau selesai? Kenapa kau baru tiba? Apakah juga karena dirimu lah peperangan ini dimulai dan pada saat peperangan sudah akan berakhir kau baru tiba? Apa jinasi lu lak mau kamate dong si koko kamu ajaran si bate kamu ajangan nani lapas sangi mo kaci korok na ima di daen rima kana katum mo pak maik na jamai daen rima ka. Jadi dalam pertarungan mereka antara Balacok Bontot Tanga dan Imakdi kemudian dibunuh oleh Balacok Bontot Tanga, dibunuh waktu itu. Jadi baik Imakdi ataupun Karaeng Bontot Tanga keduanya akhirnya meninggal hanya karena perkara kuda dan kerbau tersebut tadi yang hilang. Padahal semestinya perihal pencurian ternak seperti ini bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai ada peperangan yang terjadi. Dari cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa semua hal, semua informasi yang kita dapatkan tidak boleh kita percaya begitu saja. Kita harus memfilter ya, harus menyaring, karena informasi yang beredar itu kemudian sudah dibumbui dengan beberapa hal-hal yang semestinya tidak ikut atau tidak bercampur dalam informasi tersebut. Mungkin sekarang bisa kita kenal dengan hoax ya, hoax. Informasi yang sebenarnya tidak benar lalu kita percaya begitu saja, dan itu yang biasanya membuat konflik atau kesalahpahaman di beberapa orang. Nah, dalam kisah ini sendiri sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi, terutama di Sulawesi Selatan biasanya masalah sengketa tanah.
Hanya masalah sengketa tanah biasanya antara paman dan keponakan kemudian berselisih, bahkan ada yang sampai membunuh. Padahal sebenarnya hal-hal seperti ini bisa kita bicarakan dengan baik. Jadi dari cerita ini juga mengajarkan bahwa pentingnya kita menjaga silaturahmi, komunikasi, dan mempererat tali persaudaraan sesama manusia, terlebih kepada keluarga sendiri. Si kama minyo pasini li aku panirangkian nelwa da sinadasi nania baraka nari katenga senaku palakana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.